Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih sambil pembukaan kita mencicipi banyak yang makan sambil makan makan siang. Saya laksanakan ini supaya kita bisa karena ada beberapa kegiatan yang kita ketahui terkait penilaian TKA yang akan kita hadapi di bulan November. Jadi kegiatan TKA itu menjadi penilaian kompetensi akademik. Nah itu bukan wajib. Terus kegiatan yang kedua kita mengundang dalam ini kemarin ada dua teman kita yang mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya itu bukan materi, jadi kita sama-sama belajar untuk kegiatan ini. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran mendalam, kita ingat bahwa pola pikir itu harus ada di pikiran kita. Ada dua pola pikir. Yang pertama itu tentang pola pikir tertentu, dan yang kedua itu tentang pola pikir kita. Jadi teman-teman yang berada di sini itu punya pola pikir tertentu. Nah, kita menyempatkan waktu kalau pola pikir tertentu itu
pikirannya. Kalau pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar kembali. Belajar kembali, mencoba lagi. Kemudian yang ini pola pikir tetap, saya akan menolak saat menerima tugas yang bukan saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Itu yang ada di pikiran kita kalau tetap pesimis. Kalau pola pikir bertumbuh, ini saya akan menerima pekerjaan yang bukan saya kerjakan. Optimis di pikirannya. Kemudian ini lagi, salah menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari dengan menjaga nama baik. Tidak mau maju, tidak mau bilang ambil risiko, mengambil risiko. Selalu mau di tempatnya dia, selalu berpikir gagal kalau kamu pergi ke sini. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, rasa diri. Oke, lanjut kembali. Jadi kalau pola pikir tetap lagi,
Misalnya kegiatan awal Pak, modul kegiatan awal itu salam, membuka, sambut berdoa, ada juga ini lagi Indonesia Raya itu masuk di keluarga, masuk keluarga. Ini apa? Kalau ada di dalam kehidupan keluarga, ada keluarga di dalam. Kalau jadi ada juga pembelajaran. Ada 4 kerangka pembelajaran yang ada di pembelajaran negara. Pertama itu praktik pedagogis, ada dokumen pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran, dan pengetahuan. Yang mana itu yang harus dengan pedagogis itu bagaimana kita memanfaatkan lingkungan. Lingkungan pembelajaran tak misalnya bekerjasama dengan perpustakaan atau aula. Saya dipakai perpustakaan atau dipakai aula atau lingkungan di rumah terutama ya itu masuk di lingkungan pembelajaran. Kalau kemitraan misalnya kan guru PS bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia dan kolaborasi kemitraan. Jadi kalau misalnya ada materi biologi bekerjasama sama Indonesia. Kita langkah membuat telur asin ya itu masuk di kemitraan dalam itu pembelajaran bahasa Indonesia untuk bikin itu yang mana itu dimaksud tidak memanfaatkan kita yang tak begitu dulu pemanfaatan digital itu kalau pakai yang CD ini termasuk di pemanfaatan digital. Tapi sebenarnya pemanfaatan digital itu misalnya pakai Canva, pembelajaran Canva masuk itu guru pemanfaatan digital di guru. Kalau untuk siswa pemanfaatan digitalnya misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia kan disuruh bikin puisi video pembelajaran puisi di video baru disuruh upload di YouTube atau Google Drive lalu linknya kasih kak gurunya itu di pemanfaatan digital di murid itu memasuki kalau pengalaman pembelajaran itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi ini sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan tim. Misalnya di SPPK ada di sini kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kalau kegiatan awal itu bisa jadi ini tiga-tiganya masuk di situ mengamai, mengaplikasi dan merefleksi. Bisa jadi masuk ini juga tiga-tiganya bisa jadi masuk semua di situ di kegiatan awal. Masuk kegiatan intinya bisa jadi masuk semua lagi. Memahami maksudnya kira-kira dia yang mana itu yang dimaksud dengan memperkirakan kalau tidak apakah pembelajaran menggembirakan itu harus ada mungkin atau tidak? Tergantung suasananya, tergantung keadaan dia. Oh, begitu maksudnya ini. Menggembirakan itu tidak harus ada PSBB baru menggembirakan tidak. Tapi kalau aktif semua siswa belajar itu menggembirakan juga. Senang itu, saya mau begini bu.
Siswa yang harus aktif. Kita misalnya fokus sampai sini paham mungkin ini empat kerangka empat dalam itu ada empat, ada dimensi, pelajaran sama pengalaman belajar. Iya, dibuat yang jelas ada dari delapan ini. Ada iya. Yang penting ada. Ini juga tidak harus diada semua. Banyak. Iya, pola pikir tetap menjadi pola pikir yang tumbuh. Nah, ini sama seperti yang dibahas di ini elemennya, elemen dari pembelajaran mendalam. Ada praktek pedagogi, pembelajaran, pemaparan sosial, pencitraan, pembelajaran. Nah, yang ketiga ini harus dilakukan untuk mendapatkan 8 dimensi profil lulusan. Nah, kerangka pembelajaran praktek pedagogis. Yang tadi penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual, kolaboratif, serta eksplorasi banyak ide. Pasti akan sering menghadapan dengan berbagai hambatan, tantangan dan kesulitan yang sangat membutuhkan PDBA pola pikir pengembangan budaya belajar demi menciptakan ide belajar yang positif. Kemitraan pembelajaran membentuk kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan orang tua, guru dan guru. Contohnya itu kalau ada kegiatan dilakukan, kita kolaborasi dengan guru mapel yang sama atau lintas jurusan. Contohnya itu kalau bikin karya. Saya berkolaborasi dengan petugas kebersihan sekolah untuk mengumpulkan sampah. Itu termasuk juga pertukaran. Pemanfaatan digital mungkin juga pengalaman pelajar dan refleksi bisa di awal dengan pembelajaran. Dalam memahami murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan. Nah, PPB agar kita aplikasi dalam kasus ini pengenalan dan kreativitas sangat dibutuhkan sebagai materi untuk pemecahan masalah data yang
Kalau bisa dikatakan mengaplikasikan, mengartikan itu bisa dalam bentuk kalau kalau murid datang ke sekolah itu sudah berkesadaran sadar dalam mengerjakan tugas, sadar akan tugasnya untuk datang ke sekolah, itu sudah termasuk berkesadaran. Bermakna peran PPB agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala yang oleh pengetahuan dan pengetahuan dan masyarakat bisa berpikir PPB agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menyenangkan serta menyenangkan dan memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Kalau kita membawakan materi terus siswanya tidak memperhatikan itu termasuk pembelajaran. Tidak. Bagaimana caranya supaya tercapai pembelajaran? Kalau tidak kondusif, bagaimana caranya? Dicairkan di kembali. bisa Pembelajaran, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kewargaan, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, penalaran kritis, individu yang mampu berpikir secara logis, analitis dan reflektif, kreativitas, individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi. Selanjutnya ada kolaborasi kemandirian kesehatan dan komunikasi. Ini penerapan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, pengetahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Tiga, sadar, bermakna, kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah isu terdekat di kehidupan nyata. Selanjutnya menggembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif seperti yang tadi dibahas, menginspirasi tantangan yang memotivasi tercapainya keberhasilan belajar. Selanjutnya ada memahami, memaplikasi dan merefleksi. Memahami tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari
Berkesadaran bahwa dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Memuliakan guru dan peserta didik lebih sering menghargai potensi apa yang kita lakukan sesuatu bagaimana apa yang kita lakukan sehingga itu dikatakan dia memberikan apresiasi itu dia itu sama-sama memuliakan. Jadi itu sebenarnya inti dari pembelajaran mendalam itu memuliakan. Jadi dimuliakan sesuatu. Begini maksudnya guru dan peserta didik jadi saling menghargai. Bagaimana peran seorang guru kalau umpama kita mengaplikasikan kita memuliakan siswanya, tapi kadang kan di gempuran siswa dan guru sekarang di sekolah itu kebanyakan kalau kita memuliakan siswanya rata-rata buat siswanya kayak kadang kadang tidak pahami posisinya sebagai siswa, kadang tidak paham bilang ini salah kalau begini kata guru. Bagaimana kurang sebagai guru bisa bahasanya mempersenkan kita memastikan ini memuliakan siswa. Karena rata-rata kalau dikasih duit kadang ini cerita lagi refleksi kembali cerita memuliakan. Jangan dipalukan Merubah ini pola pikirnya anak-anak untuk lebih baik. Jadi ibu bisa cara mengajar, ibu bisa cara bagaimana pendekatan tak kepada siswa. Jadi diubah apa yang saya tadi bilang itu PPB yang sangat penting untuk keberlangsungan pembelajaran mendalam ini. Jadi diambil orang sesuatu diambil orang bikin didekati ya didekati. Atau ada yang mau menambahkan bagaimana itu ada cara dia. Assalamualaikum. Dan 100% ada 90% haknya saja yang dipenuhi, 10% di kewajibannya. Nah, makanya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, produktif, harus bekerja sama dengan orang tua, bahkan perangkat pemerintahan desa untuk pokoknya banyak ini yang bekerja sama untuk menciptakan proses pembelajaran yang Untuk mensukseskan ini pembelajaran butuh juga misalnya mengundang di alumni supaya itu siswa termotivasi kembali. Oh ini salah jelas begini jadi bisa begini jadi orang besar itu bekerja sama dengan lulusan dari sekolah. kayak itu misalnya kita diterapkan di hidup bersih dan sehat di sekolah di sekitar dan apa sedangkan di rumahnya tidak tersedia itu bersih apa jadi harus kita berita desa ya Itu kita tugas guru di sekolah kita sebagai contoh dulu. Jadi tidak misalnya ada sampah toh kata rumah ada sampah sini karena nanti kira sini di sini dipungut gitu. Begitu kita dulu yang ambil pungut sini lagi berarti mau juga itu melakukan. Nah, bilang itu saja guru ketawa begitu apalagi saya. Nah, berarti kita dulu yang ambil baru bekerja sama lagi sama orang tua di rumah ditanya sih bilang
bilang pembelajaran mendalam. Tapi sebenarnya bukan kurikulumnya yang merubah, tapi kebijakannya yang berubah. Ini bisa kecil ganggu. Ini yang dijelaskan tadi sama dasar bahwa pembelajaran mendalam itu untuk mencapai profil delapan profil lulusan itu ini dulu harus berikan kesadaran, bermakna, berpengalaman, dan berkehidupan. Jadi misalnya pembelajaran puisi, kami belajar puisi bisa dikaitkan dengan kehidupan. Oh dulu ini orang pengenanya puisi pada zaman sejarah, nah tahu dibilang oh dulu ini orang begini kehidupannya pada saat zaman penjajahan. Kalau puisi yang lahir pada saat itu nggak kan tahu bilang oh iya begini sebenarnya. Jadi dikaitkan dengan pembelajaran kehidupan nyatanya. Kemudian menggembirakan, pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi bukan hanya pembelajaran itu ini apa ice breaking, nah ada ice breaking baru dibilang menggembirakan, tidak. Jadi misalnya belajar tari tuh anak-anak itu disuruh bikin pola lantai atau disuruh menari di depan, itu termasuk nih menggembirakan karena dilakukan sesuai kesadaran dari itu tadi. Ada olah hati, ada olah pikir, olah rasa, olahraga. Kalau olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan akal. Ya, nanti dibagikan di grup. Jadi asesmen juga itu di pembelajaran mendalam. Asesmen itu di pembelajaran mendalam ada dua, asesmen formatif dan sumatif. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan asesmen pada pembelajaran mendalam itu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu disiapkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi asesmen formatif itu ada dua, asesmen di awal atau S for learning atau asesmen formatif itu dua ini, asesmen as learning dan for learning, sama asesmen of learning itu sumatif terakhir. Apakah bisa, mau bertanya, apakah bisa ini asesmen sumatif berada di awal atau tidak? Atau harus di akhir semester dilaksanakan sumatif atau tidak? Itu dulu pengetahuan tak begitu. Tapi sebenarnya asesmen sumatif itu bisa dilakukan pada saat akhir, misalnya akhir bab, akhir tema, misalnya akhir tema mau dilakukan asesmen sumatif, bisa itu dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi misalnya toh pada saat pembelajaran berlangsung, kenapa ini begini sesuatu, kenapa ini tidak paham, misalnya tidak paham ini sesuatu, ataukah proses belajarku ini yang tidak bagus, ya strategi pembelajaranku ini yang tidak tepat, bisa diubah pada saat sudah diasesmenkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa kita diubah pembelajaran tak kembali. Itu nih gunanya ada asesmen ini, problemnya. Ini nih contoh teknik asesmen. Ada observasi, ada kinerja, ada penilaian diri, proyek, tes tertulis, penilaian antar teman, penulisan, penugasan, dan portofolio. Di portofolio itu kalau ada nanti pelan masih dulu. Kalau mau lagi
magandang paglayan, bisa sila grupo.